Nanging benjing Allah nyukani kerahmatan kang lindungi Dharma ayu muliharja tan anas sawiji-wiji pertelane tandane yen wonten taksaka nyabrang kali Cimanuk sumur kajayan deres milih lupak murug tanpa patra sadaya panmukti malih makmur somahan lawan prajurit ruang lawan priagung samya tentrem atine sadaya harja tumuluri pahloh Cinawi ing sekehing negara padara harga. Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Indramayu terdiri dari 3 bidang: bidang kebersihan, bidang pertamanan, dan bidang penerangan jalan umum, yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya, yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan. Taman dapat dibagi dalam 2 macam, taman alami dan taman buatan. Taman tematik bagian dari taman buatan, hadir untuk memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka di perkotaan dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan umum. Taman tematik merupakan revitalisasi dari taman yang sudah ada maupun dari ruang terbuka yang tidak dimanfaatkan sebelumnya. Di Indramayu sudah ada beberapa taman tematik yang sudah bisa dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat umum. Kedepannya taman tematik ini akan semakin banyak di seluruh pelosok kota Indramayu. Selain sebagai sarana umum dan rekreasi, juga sebagai bagian dari peningkatan indeks kebahagiaan warga kota Indramayu. Semoga dengan hadirnya taman-taman bisa menjadi sarana umum yang bermanfaat dan berguna bagi seluruh kota Indramayu. Ada beberapa taman yang sudah dibangun, di antaranya Taman Kantor Bupati, Taman Alun-Alun, Taman Gedung Juang, Taman Cimanuk, Taman Adipura, Taman Perahu, Taman Kijang Kencana, Taman Ikan Karangsong, Taman Simpang 5, Taman Kijang 7, Taman Median Kepandean, Taman KB Singaraja, Taman Batik 0 km, Taman KB Sindang, Taman Tinumpuk, Taman Tugu Mangga, Taman Median Gatsu, Taman Ekowisata, Taman Majakerta, Taman Wisma Jati, Taman Golf Kejaksaan, Taman Batas Kota, Taman Median Cidayu, Taman Simpang 3 Kebulen, Taman Bunga Jati Barang, Taman UKS Celeng Lobener, Taman Batas Kabupaten Indramayu yang terletak di Sukra dan Subang, kemudian Taman Batas Kabupaten Indramayu Kerangkeng, Taman Batas Kabupaten Indramayu di Sukagumiwang, dan Taman Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Indramayu terdiri dari 3 bidang: bidang kebersihan. Pasukan Kuning adalah pasukan ujung tombak kebersihan di pemerintahan Kabupaten Indramayu. Dengan aktivitas lalu lalang kendaraan, mereka berjibaku mengumpulkan dan mengangkut sampah ke tempat yang telah ditentukan. Jadwal pembuangan sampah di Indramayu terbagi dalam 3 tahap pengambilan. Pengambilan yang pertama pukul 8 pagi, pengambilan kedua pada pukul 10 siang, dan pengambilan tahap ketiga pada pukul 4 sore. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Indramayu juga menerapkan sistem jemput bola, di mana sampah-sampah yang beredar di masyarakat akan diambil langsung oleh petugas sebagai ujung tombak dari kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Indramayu dengan
armada yang bisa menjangkau langsung ke pelosok dan ganggang di sekitar kota Indramayu. Salah satu armada yang akan mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Kami persiapkan kendaraan dengan kendaraan yang cukup besar dan terbaru. Ini adalah aktivitas kegiatan keseharian dari mobil angkutan sampah yang ada di TKP Kabupaten Indramayu. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu menyediakan 32 unit armada terbaru untuk pengangkutan sampah yang akan diantar ke tempat pembuangan akhir di daerah Pucuk, Indramayu. Ini adalah tempat pemrosesan akhir sampah atau yang kita kenal dengan TPA Pucuk. Ini adalah taman kantor TPA Pucuk yang begitu indah dan asri, yang merupakan TPA tingkat Provinsi Jawa Barat mendapatkan Piala Adipura. Mobil angkutan sampah ini sedang memasuki TPA Pucuk melalui proses jembatan timbang sampah. Kemudian dicatat berat sampah tersebut di dalam timbangan. Sampah yang terangkut setiap harinya untuk kapasitas TPA Pucuk adalah 110 ton dan untuk TPA Kertawinangun Kandang Haur adalah 30 ton. Selanjutnya sampah tersebut menuju ke pemrosesan akhir. Ini adalah aktivitas yang berada di TPA Pucuk. Lalu lalang kendaraan pengangkut sampah cukup rutin setiap hari. Kemudian sampah akan diturunkan di zona 2. Inilah situasi zona 3 yang sudah menggunung. Proses penertiban sampah di zona 2 dibantu para pemulung untuk memilah sampah yang bisa dimanfaatkan dan didaur ulang seperti plastik dan lain sebagainya. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari. Beginilah situasi mobil-mobil angkutan sampah yang sedang beristirahat telah dicuci kemudian masuk ke garasi DKP. Ini adalah aktivitas yang berada di TPA Pucuk. Ini adalah air ligit, di mana air yang mengalir dari tumpukan sampah. Ini adalah biodigester. Manfaat biodigester adalah sebagai bahan bakar alternatif cadangan. Pengelolaan sampah 3R ataupun kompos organik di TPA Pucuk. Ini adalah limbah ataupun tinja yang telah dikumpulkan TPA Pucuk yang nantinya akan diproses menjadi kompos organik. Berikut adalah bangunan ataupun tempat yang disediakan oleh TPA Pucuk sebagai penampungan air ligit ataupun air yang dihasilkan oleh tumpukan material sampah yang ada di TPA Pucuk. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu juga menyediakan IPLT
yaitu instalasi pengolahan lumpur tinja. Di dalam kegiatannya IPLT adalah menampung lumpur tinja ke dalam bak ataupun wadah yang telah ditentukan, kemudian menggunakan alat ukur dan penyaringan yang telah memenuhi standar nasional, dan nantinya akan diproses melalui proses standar yang akan bisa dimanfaatkan kembali sebagai kompos organik. Bidang pertamanan dan pemakaman. Taman Kijang 7 dibangun pada tahun 2014 dengan luas 75 meter persegi yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta atau di seberang SMP Unggulan. Taman Tugu Mangga, sebuah taman dengan luas 40 meter persegi berbentuk lingkaran. Gambar buah harum manis yang terletak di Simpang 5 Pekandangan. Dari Taman Tugu Mangga ke arah selatan menuju Jatibarang, ke arah barat menuju Jakarta, ke barat laut menuju kota atau pendopo kabupaten, ke utara menuju Jalan Gatot Subroto atau Polres Indramayu, ke arah timur menuju Karangampel atau Jalan Soekarno-Hatta. Taman Perjuangan Tugu Simpang 5. Taman ini seluas 7.750 meter persegi. Taman Median Gatsu adalah taman yang menghubungkan bentangan jalan antara Bundaran Kijang sampai menuju ke Simpang 5 Indramayu. Taman Golf Kejaksaan 110 meter persegi. Taman Bundaran Kijang, luas taman 40 meter persegi yang terletak di sebelah timur Kota Mangga, Indramayu. Taman KB Singaraja 70 meter persegi. Taman Median Jalan Insinyur Juanda 1.500 meter persegi. Taman Perahu 30 meter persegi. Taman Adipura, luas taman 60 meter persegi. Taman ini terletak di jantung Kota Mangga, Indramayu. Taman Ikan Tenggiri Karangsong, luas taman 10 meter persegi, terletak di sebelah utara Kota Mangga, Indramayu. Taman Cimanuk 15,500 meter persegi.
Proses pengambilan air untuk penyiraman bunga dan tanaman di sekitaran Indramayu. Taman Tugu UKS. Luas taman 1.500 meter persegi, terletak di Desa Celengloh Bener, bertepatan di areal bentangan Jalan Pantai Utara atau jalur Pantura. Bundaran Kijang Indramayu pada saat malam hari sangat indah dengan penataan lampu PJU dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintahan Kabupaten Indramayu. Tugu Bundaran Kijang terletak di sebelah timur, menyapa para pendatang dan wisatawan dari arah timur menuju ke pusat kota Indramayu.
Taman Kijang 7 Sindang Indramayu dilihat malam hari. Taman Tugu Adipura dilihat saat malam hari. Taman Jalan R.A. Kartini dengan penataan lampu-lampu lampion menambah semarak dan indah kota Mangga saat malam hari. Taman Cimanuk saat malam hari menjadi salah satu kebanggaan warga Indramayu. Peran PJU dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu sangat mendukung demi terciptanya keasrian, keindahan, dan keamanan warga yang berkunjung di areal Taman Cimanuk.